Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat beraktivitas di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita sepanjang Ramadan ini, baik salat kita, puasa kita, zikir kita, sedekah kita, dan amal-amal ibadah lainnya. Dan semoga Allah mengizinkan kita memasuki surga dari pintu Rayyan yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau, yang semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi IBS Al-Ikhlas Pondok Melati, segenap dewan guru, dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul Menjadi Pribadi yang Istiqomah. Nasihat ini menjadi nasihat khususnya bagi diri saya sendiri, dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Hal pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu apa yang dimaksud dengan istiqomah. Untuk mengetahui berkaitan dengan istiqomah ini, ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah, ketika beliau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, katakanlah satu perkara dalam Islam yang aku tidak akan bertanya selain kepadamu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan berkaitan dengan hadis ini bahwa yang dimaksud dengan istiqomah adalah kita senantiasa lurus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berpaling sedikit pun ke kiri ataupun ke kanan. Dan ini mencakup ketaatan lahir dan batin. Dan kita meninggalkan seluruh larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hidup kita. Dan wasiat ini sangat penting sehingga ia mencakup seluruh bagian agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, apa keuntungannya kita menjadi pribadi yang istiqomah? Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, berkaitan dengan apa sih yang menjadi keuntungan kita untuk menjadi pribadi yang istiqomah. Yang pertama, kita akan senantiasa didoakan oleh segenap umat Islam dalam setiap salat-salat mereka. Didoakan keselamatan bagi kita. Dari mana kita tahunya? Bahwa semua umat Islam yang salat pasti dalam tahiyatnya mengatakan Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan atas kalian, hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat amal soleh. Kemudian yang kedua,
kita menjadi hamba kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 yang tadi saya sebutkan di awal. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan senantiasa berbuat amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah orang-orang yang paling baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membanggakan kita, menjadikan kita hamba-hamba kebanggaannya, maka insya Allah tidak ada keraguan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dan ini pula yang akan kita dapatkan dari istiqomah yang kita jalani dalam kehidupan adalah yang ketiga. Kita akan mendapatkan pertolongan, ketenangan, dan tentunya surga yang telah Allah janjikan. Seperti yang telah Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, berusaha beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan menurunkan malaikat kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, untuk meneguhkan mereka agar mereka tidak merasa takut dan mereka tidak merasa bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan memberikan kabar gembira kepada mereka tentang surga. In kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan bagi mereka. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang istiqomah? Setidaknya ada 5 hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, senantiasa memperhatikan niat kita dalam beramal. Setiap amal selalu diawali dengan niat. Dan kenapa niat sangat penting? Karena niat menjadi penggerak bagi kita untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Dan dengan niat yang baik, insya Allah Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita untuk menghasilkan ibadah yang optimal. Seperti yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalannya kepada mereka. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lama'al muhsinin, bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Yang kedua, dalam beramal, dalam mengistiqomahkan amal soleh, kita berupaya untuk bertahap dalam beramal. Tidak serta-merta langsung semua aktivitas ibadah kita jalankan, karena tidak mungkin kita akan mampu melaksanakannya itu sekaligus dalam satu waktu. Kita perlu berproses. Kita awali dari yang wajib, perbaiki kualitas yang wajib, kemudian kita tambah dengan yang sunnah. Dan ini yang Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya amal yang Allah cintai adalah amal yang adwamuha wa inqalla, amal yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, agar kita mampu menjadi pribadi yang istiqomah, yaitu menyegerakan setiap amal yang telah kita tetapkan, yang telah kita rencanakan untuk kita mulai biasakan, mulai istiqomahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang telah dijanjikan, surga yang seluas langit dan bumi, yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, kita harus membersamai orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan. Memiliki kumpulan, memiliki jamaah, orang-orang dekat yang istiqomah dalam ketaatan membuat kita menjadi lebih bersemangat dalam menuju ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan yang terakhir, tentunya kita
harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk, taufik dan hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dalam menjalankan amal-amal soleh yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan telah Rasulullah SAW ajarkan. Setidaknya ada beberapa doa yang bisa kita amalkan. Yang pertama, doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat Muaz bin Jabal. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada sahabat Muaz yang berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepadaku agar aku dapat senantiasa bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, dan beribadah dengan ihsan kepadamu. Atau doa yang lain yang Rasulullah SAW juga ajarkan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu. Yang ketiga, doa yang diucapkan oleh para penyair Fir'aun yang bertobat dan menjadi beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kurniakan bagi kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam Islam. Setidaknya doa-doa ini bisa kita amalkan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah dalam ketaatan. Karena sesungguhnya setan, nafsu tidak akan pernah berhenti membuat kita menjadi lengah dan lalai akan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah singkat ini menjadi manfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pendorong bagi kita untuk lebih istiqomah lagi dalam ketaatan, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan sambutan malaikat nanti di akhirat, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, atas kesabaran yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadanku rindu